Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Azimah, Suci Fadilah, Tasya Nur Arfa Marian, dan Rinjani Kinanti Putri. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar TI dan media BK, yang mana terbagi menjadi 4 poin, yaitu yang pertama, pengertian TI dan media, yang kedua, ruang lingkup TI dan media, yang ketiga, fungsi TI dan media, dan yang terakhir yaitu pengaplikasian TI dan media dalam keilmuan BK. Nah, kami akan bahas satu persatu. Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai poin pertama, yaitu pengertian TI dan media. Teknologi informasi. Teknologi adalah sebuah pengetahuan yang ditujukan untuk menciptakan alat, tindakan pengolahan, dan ekstraksi benda. Istilah teknologi telah dikenal secara luas dan setiap orang memiliki cara mereka sendiri untuk memahami pengertian teknologi. Teknologi biasanya digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi atau yang sering disamakan dengan pengertian data adalah sesuatu yang belum diolah dan belum dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dalam mengambil suatu keputusan. Jika kita bahas secara umum, teknologi informasi atau TI atau dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah Information Technology atau IT adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Menurut Hack and Ken 1996, teknologi informasi merupakan seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Sedangkan menurut Martin 1999, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Menurut William N. Sawyer 2003, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Sehingga berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan jika teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data yang di dalamnya meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan sebuah informasi yang berkualitas. Teknologi ini nantinya akan menggunakan seperangkat komputer dalam mengolah data, serta sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain yang sesuai dengan kebutuhannya. Lalu, setelah teknologi informasi, ada media BK. Media sendiri berasal dari bahasa Latin yakni medio atau medios, yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti pengantar atau perantara. Menurut Marso 1986 menyatakan media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. Selanjutnya, Gagne menjelaskan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. Lalu, menurut Warsito dan Agustrianto 2010, media merupakan sebuah perantara untuk menyampaikan pesan dari komunikator atau pemberi pesan
kepada komunikan atau penerima pesan, sehingga ide dari komunikator dapat tersampaikan dengan baik kepada komunikan. Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dalam kegiatan proses pembelajaran. Lalu, media bimbingan dan konseling adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan bimbingan dan konseling yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa atau konseli untuk memahami diri, mengarahkan diri, mengambil keputusan, untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Itu adalah menurut Muhammad Nur Salim 2013. Secara garis besar, teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, perangkat lunak, software, dan perangkat keras, hardware. Perangkat keras menyangkut pada peralatan-peralatan yang bersifat fisik seperti memori, printer, dan keyboard. Adapun perangkat lunak terkait dengan instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi-instruksi tersebut. Hack dan kawan-kawan tahun 2000 membagi teknologi informasi menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama teknologi masukan, yang kedua teknologi keluaran, yang ketiga teknologi perangkat lunak, yang keempat teknologi penyimpanan, yang kelima teknologi telekomunikasi, dan yang terakhir yaitu mesin pemroses atau lebih dikenal dengan istilah CPU. Media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran, yang pertama ada media cetak atau printout. Media pembelajaran ini ialah media yang berasal dari teks, gambar, dan juga ilustrasi pendukung lainnya yang dipakai sebagai penyampai informasi belajar. Contohnya ada buku, modul, poster, peta, foto-foto, majalah, gambar, majalah dinding, LKS, guntingan koran, papan panel, dan handout. Lalu ada media audio. Media audio ini merupakan media berbasis suara, bunyi-bunyian, serta juga kesan nonverbal. Media pembelajaran ini biasanya sangat cocok untuk siswa bertipe auditory. Contoh media audio ini diantaranya radio, CD atau DVD player, MP3, dan game interaktif, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada media audio visual. Media ini biasanya menayangkan gambar serta audio di waktu yang bersamaan. Media ini merupakan media yang bisa didengar dan juga dilihat. Contohnya media audio visual film, televisi, video-video yang ada di YouTube, dan lain-lain. Selanjutnya ada multimedia interaktif. Multimedia interaktif ini merupakan media pembelajaran berbasis multimedia yang kemudian digunakan. Multimedia interaktif ini merupakan media pembelajaran berbasis multimedia yang kemudian dilengkapi alat pengontrol yang bisa dioperasikan oleh pengguna sehingga alat tersebut bisa atau dapat memberi respon serta ada hubungan timbal balik antara alat serta pengguna. Contohnya multimedia interaktif game. Lalu aplikasi-aplikasi berbasis Android. Yang selanjutnya ada e-learning. E-learning ini merupakan suatu media pembelajaran. E-learning ini merupakan suatu media pembelajaran berbasis elektronik yang kemudian memanfaatkan komputer atau laptop yang juga terhubung dengan jaringan komputer maupun juga jaringan internet. Media pembelajaran tersebut ialah media modern yang telah banyak diterapkan. Electronic learning atau e-learning ini kemudian mencakup
pembelajaran berbasis website, mobile, serta juga blended learning. Contohnya e-learning, Zenius, dan Google Classroom, dan lain-lain. Yang terakhir ada media realita. Media pembelajaran realita ini merupakan alat atau benda yang terdapat di dalam kehidupan nyata. Umumnya, benda ini merupakan benda alam yang dapat atau bisa ditemukan di sekitar tempat belajar dan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tumbuhan, bebatuan, mata uang, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu mengenai fungsi TI dan media. Teknologi informasi memiliki fungsi sebagai alat untuk meningkatkan kedudukan BK pada masyarakat sebagai layanan dukungan sistem pada BK, agar layanan yang diberikan menjadi lebih efektif dan efisien sebagai media untuk mempermudah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam kegiatan BK. Sebagai media yang dapat meningkatkan produktivitas kinerja guru BK atau konselor sekolah, sebagai media yang mempengaruhi program BK yang modern, sebagai media untuk menghilangkan masalah jarak dan waktu yang dialami guru BK atau konselor dengan peserta didik ketika pelayanan BK berlangsung, dan sebagai alat untuk memperkuat kompetensi terhadap profesi lainnya agar BK tidak ditinggalkan oleh peserta didik. Teknologi informasi juga memiliki beberapa fungsi dan peranan dalam bimbingan dan konseling, menurut Yusron 2010, yaitu yang pertama, publikasi. Teknologi informasi ini dimanfaatkan sebagai sarana pengenalan kepada masyarakat luas dan juga sebagai pemberi informasi mengenai BK. Yang kedua yaitu pelayanan dan bantuan. Bimbingan dan konseling dilakukan secara tidak langsung dengan bantuan teknologi informasi. Dan yang terakhir adalah pendidikan, di mana informasi yang diberikan melalui sarana teknologi informasi mengandung unsur pendidikan. Sedangkan dalam konsepnya dengan fungsi media bimbingan dan konseling, menurut Nur Salim Muhammad 2013 dapat ditekankan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi memiliki fungsi tersendiri sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi bimbingan dan konseling yang lebih efektif. Yang kedua, media bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari keseluruhan proses layanan bimbingan dan konseling. Hal ini mengandung pengertian bahwa media bimbingan dan konseling sebagai salah satu komponen yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi saling berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi yang diharapkan. Yang ketiga, media bimbingan dan konseling dalam penggunaannya harus relevan dengan tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai dan isi layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Fungsi ini mengandung makna bahwa pemilihan dan penggunaan media dalam bimbingan dan konseling harus selalu melihat pada kompetensi atau tujuan dan bahan atau materi bimbingan dan konseling. Yang keempat, media bimbingan dan konseling bukan berfungsi sebagai alat hiburan. Dengan demikian tidak diperkenankan menggunakan sekedar untuk menjawab permainan atau memancing perhatian siswa atau klien. Yang kelima, media bimbingan dan konseling bisa berfungsi untuk memperlancar proses bimbingan dan konseling. Fungsi ini mengandung arti bahwa melalui media bimbingan dan konseling, siswa dapat lebih mudah memahami masalah yang dialami atau merangkap bahan yang disajikan lebih mudah dan lebih cepat. Pengaplikasian TI dan media dalam keilmuan BK. Bimbingan dan konseling di Indonesia merupakan suatu layanan yang sedang berkembang.
Perkembangannya tidak lepas dari dinamika perkembangan masyarakat secara global. Salah satu hal yang ikut berperan dalam mengembangkan kegiatan bimbingan dan konseling di Indonesia adalah perkembangan TI atau teknologi informasi. Kemajuan TI memberikan kemudahan dalam berbagai hal. Misalnya, dapat mempermudah proses komunikasi serta menghemat biaya jika ingin melakukan hubungan dengan orang lain yang jaraknya dengan kita sangat jauh. Kemajuan TI memberikan kemudahan dalam berbagai hal. Misalnya, dapat mempermudah proses komunikasi serta menghemat biaya jika ingin melakukan hubungan dengan orang lain yang jaraknya jauh dengan kita. Karakteristik utama dari TI itu sendiri adalah kemampuan untuk menangkap atau menerima, mengolah, dan mentransfer informasi yang berguna dari satu lokasi ke lokasi lainnya melalui jaringan komunikasi. Jika dahulu bimbingan dan konseling masih diartikan sebagai hubungan face-to-face, ketika seorang konselor menghadapi langsung seorang atau sekelompok klien, saat ini dengan kemudahan dan perkembangan TI, konselor dari klien dari tempat yang jauh atau karena kondisi fisiknya tidak memungkinkan bertemu dengan konselor atau anggota kelompok konseling lainnya, dapat berhubungan langsung melalui telepon atau internet. Hal ini mau tidak mau mengubah rumusan konseling tradisional dan menyesuaikan diri dengan perkembangan terakhir, di mana layanan konseling saat ini bisa dikatakan sebagai konseling modern yang berbasis teknologi informasi. Dengan keadaan seperti ini, konseling tidak lagi terikat dengan tempat dan waktu. Teknologi informasi merupakan kebutuhan yang sangat urgent atau sangat penting dalam upaya mendukung layanan BK yang lebih inovatif. Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih ini secara langsung dapat mendukung proses pemberian layanan BK yang lebih kreatif, menarik, dan inovatif. Layanan BK yang sifatnya inovatif sudah tentunya dapat membangkitkan motivasi konseli. Layanan BK yang sifatnya inovatif sudah tentunya dapat membangkitkan motivasi klien untuk mengikuti layanan dengan baik, dan tujuan layanan dapat tercapai dengan baik. Misalnya, penggunaan video atau film, gambar animasi, dan sejenisnya yang dapat dipergunakan sebagai sarana penunjang pemecahan masalah klien. Dengan demikian, keberadaan teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam mendukung kinerja guru bimbingan dan konseling. Kedudukan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling itu sendiri berada di dalam layanan dukungan sistem. Ini berarti bahwa teknologi informasi menjadi salah satu sarana untuk mendukung layanan bimbingan dan konseling. Peran teknologi informasi dalam hal ini antara lain yang pertama, sebagai metode untuk meningkatkan skill konselor atau guru BK dalam memberikan layanan, sehingga siswa tidak merasa bosan atau jenuh. Yang kedua, sebagai sarana dan prasarana dukungan sistem terhadap pengembangan media layanan BK. Yang ketiga, sebagai pemenuhan waktu dalam memberikan layanan. Dan yang terakhir, membantu konseli dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Baiklah, karena semua poin sudah kami bahas satu persatu, maka ini saatnya kami pamit undur diri. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dan tidak mengenakan. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.